Ya, sebelum masuk ke fundamental BMBL, saya sedikit kasih gambaran profil dari PT Lavender Bina Cendekia Tbk. Ya, perusahaan yang dipimpin oleh Galih Pandekar ini berdiri pada tahun 2011 dan bergerak dalam bidang pendidikan, khususnya bimbingan belajar dan konseling swasta dengan nama Bimbel Lavender. Nah, salah satu yang menjadi andalan dalam fokus bisnis BMBL sendiri ini adalah program persiapan ujian masuk PTN. Ya, dalam menjelaskan atau dalam menjalankan program belajarnya, BMBL ini memperkenalkan model super camp. Jadi yang ikut program bimbel ini sistemnya menginap di hotel selama kurang lebih 1 bulan. Jadi semua fasilitas dan kebutuhan belajar siswa ini disiapkan di Bimbel Lavender ini, termasuk pendaftaran ujian hingga pengantaran siswa ke tempat ujian. Jadi semua fasilitas semua disiapkan Bimbel Lavender dengan tujuan untuk membantu siswa lulus dalam ujian masuk PTN. Kita lihat slide yang pertama. Ya, PT Lavender Bina Cendekia Tbk, seperti yang tadi sudah saya katakan, berdiri pada tahun 2021, Direktur Utama Galih Pandekar, dan di bidang BMBL ini bergerak di bidang pendidikan. Slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari struktur IPO-nya sendiri, kita lihat ada jumlah saham 22,8 juta lembar. Lalu kalau kita lihat persentasenya ini 27,19%. Nilai nominalnya ini yang pertama Rp40 per lembar saham begitu ya, dan nilai IPO-nya ini 52,64. Seperti yang tadi saya sudah katakan, ini BMBL ini berada di harga 188 pada saat perdana melantai di IPO. Dan BMBL sendiri ini memberikan jumlah waran 224 juta lembar, lalu persentase IPO-nya 29,87% dengan nilai nominal Rp40 per lembar dan harga pelaksanaan Rp250 per lembar juga. Dan kalau kita lihat nilai warannya sebesar Rp56 miliar dengan rasio 10:8. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari BMBL sendiri, ini dana hasil dari IPO, ini 75% CAPEX berupa pelunasan pembelian apartemen dan bangunan, pembelian ruang kantor, lalu penambahan dan renovasi ruang kelas, bangunan, apartemen, pengembangan kanal dan konten pembelajaran digital, serta program virtual reality. Dan 25% sisanya ini modal kerja biaya, pemasaran, biaya training, biaya konsultasi, dan pengembangan SDM itu sendiri. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat berdasarkan neraca keuangan BMBL sendiri ya, kalau kita lihat BMBL ini memiliki total aset dari, kita hitung dulu nih ya, dari Desember 2020-2021 dia berada di 3,9 miliar, di 2021 naik 7,5 miliar, lalu di Mei 2021 33,4 miliar rupiah, dan kita lihat lagi di Juli ada 33,8 miliar. Ya, terlihat ada peningkatan. Lalu kita lihat total liabilitas. Dari 31 Desember 2020 berada di 2,5 miliar rupiah, 2021 naik 4 miliar, lalu 31 Mei 2021 ada di 2,9 miliar rupiah, dan di 31 Juli 2022 juga berada di 3,2 miliar rupiah. Meskipun di 2021 ada 4M, namun memang kalau kita lihat berdasarkan per 31 Juli ini ada peningkatan juga begitu ya. Dan kita lihat total ekuitas dari 31 Desember 2020 berada di 1,4 miliar, lalu 2021 di 31 Desember 3,5 miliar rupiah, di Mei 30,5 miliar, lalu di 31 Juli 2022 di 30,6 miliar. Lalu kita bahas berdasarkan rasio per 31 Juli 2022 saja ya. Kalau kita lihat current rasionya ini berada di 8,19 kali. Lalu kita lihat debt equity ratio-nya juga berada di 10,44%. Lalu di DER-nya juga
berada di 9,46%. Lalu di aset growth-nya juga di 346,23% dan equity growth-nya 772,17%. Dan kalau kita lihat ya ini lumayan cukup baik begitu ya. Tapi kalau kita lihat di slide berikutnya, ya kita lihat laporan laba rugi. Kita lihat dari revenue-nya sendiri, kita lihat mulai dari 31 Desember di 2020 dan 2021, ini 2020 naik 6 miliar rupiah, dari 60 miliar, lalu ke 7,8 di Mei 2021 dan 2022, 3,6 miliar, dan 8,7 miliar di 2022. Lalu di 31 Juli ada 63 miliar rupiah dan di 2022 ini meningkat 10 miliar rupiah. Kita lihat gross profit marginnya sendiri. Dari Desember 2020 dari 4,7, 2021 5,6 miliar, lalu di Mei 2021 dan 2022 naik dari 3,2 miliar ke 7,5 miliar rupiah. Dan kita lihat di 31 Juli 2021 ada 5 miliar dan 2022 ini naik 7,8 miliar. Kita lihat net profit. Kalau kita lihat net profitnya di 31 Desember 2022 dari 1,9 naik 2,1. Lalu di Mei 2021 dan 2022 naik juga trennya di 2,3 miliar dan 4 miliar rupiah. Kita lihat di 31 Juli ya, yang terbaru aja. Kita lihat ini di 2021 3,4 miliar dan di 2022 ini ada di 4,1 miliar rupiah. Kita lihat berdasarkan rasio per 31 Juli 2022. Kita lihat GPM-nya dari BMBL sendiri ini berada di 79,75, lalu NPM 41,6%. ROE juga 12,24 dan ROE di 13,25%. Kita lihat revenue-nya ini 58,3, ini melesat begitu ya, juga net profit growth-nya juga 22,4%. Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat kalau kita lihat ya berdasarkan perdagangan hari ini, saham BMBL pada perdagangan hari ini yang saya perhatikan sempat berada di tren pelemahan begitu ya, dibuka langsung koreksi cukup dalam, cukup signifikan, bahkan nyaris 4%. Tapi kalau misalkan kita lihat di saat penutupan BMBL ini justru kita lihat ya naik tipis, dan kalau kita lihat naik tipisnya berada di harga 103 atau naik nyaris di 0,98%, nyaris 1% ya, terhitung dengan hari ini. Artinya memang, tapi kalau kita lihat ya, perhatikan sepanjang 8 hari perdagangan dari BMBL sendiri ini sudah koreksi lebih dari 60%. Tapi ini tetap ya, ini disclaimer on, jadi tidak ada upaya mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Sebuah keputusan kembali kepada Anda investor, dan itulah Fundamental Pundit kali ini.